Pernahkah terlintas di pikiran kalian tentang apa itu kitab Al-Quran? Kenapa kitab Al-Quran itu bisa ada? Apakah kitab Al-Quran itu hanya karangan atau hanya dongengan? Atau mungkin kitab Al-Quran itu muncul hanya untuk menyaingi kitab Injil kaum Nasrani? Nah, mari kita bahas. Apa sih sebenarnya Al-Quran itu? Fungsinya untuk apa? Dan kenapa Al-Quran itu harus ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara tentang Al-Quran, pasti tidak bisa lepas dari Islam dan Nabi Muhammad. Karena dari Nabi Muhammadlah kitab Al-Quran itu ada, dan di antara isinya menyebutkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Loh, berarti agama selain Islam tidak diridhoi Allah? Ya, selain agama Islam tidak diridhoi Allah. Loh, kok bisa? Jadi begini, sebelum era Nabi Musa, Allah tidak menurunkan kitab, jadi belum ada agama. Tetapi Allah menunjuk seorang Rasul sebagai utusan. Utusan untuk apa? Utusan untuk menyampaikan firman-firman atau ayat-ayat Allah, agar manusia mengenal Tuhannya. Dan para Rasul ini semuanya mentauhidkan Tuhan dan disebut sebagai Muslim, yaitu orang-orang yang berserah diri. Pada era Nabi Musa lah Allah pertama kali menurunkan kitab, yaitu kitab Taurat untuk kaum Yahudi, dan agamanya disebut agama Yahudi. Kemudian kepada Nabi Daud, Allah menurunkan kitab Zabur untuk kaum Yahudi juga, yang agamanya disebut agama Sabi'in. Kemudian kepada Nabi Isa, Allah menurunkan kitab Injil untuk kaum Nasrani. Pada waktu itu agamanya disebut sebagai agama Nasrani. Tapi sekarang berubah namanya jadi agama Kristen. Dan kepada Nabi Muhammad, Allah menurunkan kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, ketika Allah menurunkan kitab Al-Quran, kitab-kitab yang sebelum Al-Quran ini sudah tidak valid, sudah habis masa berlakunya. Seperti misalnya, ketika Zabur turun, maka Taurat sudah tidak berlaku. Atau ketika Injil turun, maka Zabur juga sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Ya karena kitab-kitab itu berasal dari satu Tuhan. Tuhan yang maha berkuasa dan maha berkehendak, penguasa langit dan bumi. Dan memang tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Jadi, sejak era Nabi Muhammad dan Al-Quran, maka hanya agama Islamlah agama yang berlaku dan diakui Allah sampai hari kiamat. Tervalidasi. Karena memang Tuhan manusia ya cuma satu, yang menciptakan Nabi Adam pada kali yang pertama dan kemudian beranak pinak sampai sekarang. Lah terus sebenarnya apa itu Al-Quran? Jangan-jangan Al-Quran itu hanya karangan atau kumpulan syair-syair yang dibuat untuk tujuan tertentu, politik misalnya, atau hanya untuk sebuah ketenaran. Kalau menurut bahasa, Quran itu berarti bacaan,
Kalau kitab Al-Quran itu berarti kumpulan lembaran-lembaran yang bisa dibaca, lembaran-lembaran yang dikumpulkan menjadi kitab yang berisikan tentang firman-firman Allah. Dengan kata lain, Al-Quran itu adalah mukjizat yang sangat besar, wahyu yang dibawa malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lah kok bisa Al-Quran itu disebut sebagai mukjizat? Al-Quran itu adalah mukjizat Allah yang sangat besar dan luar biasa. Lebih besar dari mukjizat Nabi Musa yang dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Lebih besar dari mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa menundukkan jin dan bisa mengerti hewan berbicara. Bahkan Al-Quran itu lebih luar biasa dari mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati dan mendatangkan makanan dari surga. Coba kalian pikirkan, manusia mana yang bisa menghidupkan orang mati? Kurang ajaib bagaimana coba? Ada seorang manusia yang bisa menghidupkan orang mati, kalau bukan hanya Nabi Isa. Tapi mukjizat-mukjizat itu semuanya jika dibandingkan dengan Al-Quran, masih lebih besar Al-Quran. Dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat sebelumnya. Al-Quran Surat As-Zukhruf ayat 48. Terus, di mana letak kemukjizatan Al-Quran? Kemukjizatan Al-Quran itu bukan terletak pada tata bahasanya. Hal itu cuma salah satu keistimewaan Al-Quran. Letak kemukjizatan Al-Quran itu adalah Al-Quran itu kitab yang bisa menceritakan dan menjelaskan tentang semua kejadian yang ada di alam semesta, baik yang nyata maupun yang gaib, dan kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupan manusia, sejak pertama kali diciptakan manusia sampai akhir kiamat kelak, termasuk penjelasan tentang manusia itu sendiri. Dari mulai sifat-sifat dasar manusia itu, karakternya, bahan-bahan pembuatnya, pokoknya semua ada penjelasannya di dalam Al-Quran lengkap. Dan di Al-Quran itu juga diceritakan kisah-kisah orang-orang yang hidup pada masa lampau. Diceritakan di dalam Al-Quran, tujuannya adalah untuk bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Kemukjizatan Al-Quran yang lain, Al-Quran itu meskipun dibaca oleh jutaan manusia, bahkan oleh orang Arab sendiri, akan tetapi tidak ada manusia yang bisa memahami isinya, kecuali dia seorang Rasul. Loh, kok bisa? Emangnya kenapa? Karena Al-Quran itu bukanlah bahasa manusia, akan tetapi Al-Quran itu adalah perkataan, ucapan, atau firman-firman Allah, Zat yang Maha Gaib. Maka Al-Quran itu sendiri bahasanya gaib. Tidak ada manusia yang bisa mengerti dan memahami isinya kecuali orang itu diberi karunia berupa ilmu secara langsung oleh Allah. Dan manusia yang diberikan ilmu secara langsung oleh Allah dan ditunjuk untuk menjadi utusan, dia itu adalah seorang Rasul yang menerima mukjizat itu sendiri. Contoh atau bukti bahwa manusia tidak memahami ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran adalah cara berzikir atau mengagungkan Allah. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Jadi,
Berzikir atau mengagungkan Allah, itu caranya menyebut-nyebut nama Allah di dalam hati dengan tidak mengeraskan suara, dan sebanyak-banyaknya. Tidak perlu dihitung atau dibatasi dengan angka. Kenapa? Karena Allah juga telah memberikan nikmat karunia sangat banyak kepada manusia. Jadi tidak selayaknya manusia itu hitung-hitungan sama Allah. Tapi kenyataannya manusia malah berbuat sebaliknya. Mereka beralasan bahwa yang dilakukan itu sebagai upaya untuk mengajarkan kepada yang lain bagaimana cara mengagungkan Allah. Tapi salah. Tidak seperti apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Contoh lagi tentang fatwa halal dan haram. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dia adalah beruntung. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 116. Membuat hukum itu adalah sekehendak Allah. Dan manusia tinggal menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Bukan malah bergaya menjadi Tuhan dan membuat hukum seenak jidatnya. Kalau memang sekiranya ada hal yang dirasa tidak baik, ya jangan dilarang atau diharamkan, tapi dinasehati dengan segala risiko baik atau buruk dari satu hal itu tadi. Dua hal seperti itu, tentang berzikir dan fatwa halal dan haram itu kan sudah bisa menjadi bukti bahwa manusia tidak memahami apa yang terdapat di dalam Al-Quran dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran dari perintah Allah di dalam Al-Quran. Sebenarnya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, khususnya umat Islam, tapi dibahasnya lain waktu saja. Kali ini saya hanya ingin berbicara tentang Al-Quran dulu. Selain sebagai mukjizat, Al-Quran itu dijadikan Allah sebagai petunjuk dan hukum. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk manusia dalam menjalankan kehidupan. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 52. Sebenarnya Allah itu sangat menginginkan semua manusia itu untuk bisa kembali ke tempat kembali yang benar, yaitu surga. Oleh sebab itu, maka Allah menurunkan petunjuknya. Istilah sekarang namanya map. Kalau manusia itu ingin kembali ke tempat asalnya, tempat kembali yang benar, maka manusia itu harus mengikuti map. Buku petunjuk itu tadi, ya Al-Quran itu tadi, agar tidak kesasar. Ya kalau di dunia, kita cari alamat di peta, terus kelewatan beberapa kilometer, ya balik lagi. Tapi kalau kesasar di akhirat, tidak bisa balik lagi, nggak bisa ngulang, nggak bisa remedi. Selamanya kekal di neraka kalau salah jalan. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 50. Oleh sebab itu, jangan sampai terjadi penyesalan karena tidak baca map ketika dalam perjalanan kehidupan di dunia. Karena memang tidak bisa diulang, misi sekali jalan. Maka bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran itu dan pahami, agar selamat dan tidak terjadi penyesalan. Dan yang terakhir adalah Al-Quran itu sebagai hukum dan penjelasan dari hukum itu sendiri.
Hukum untuk apa? Ya untuk semuanya, mulai dari hukum ibadah, hukum perniagaan atau jual beli, hukum waris, hukum pernikahan, dan masih banyak lagi. Pokoknya semua aspek yang menyangkut kehidupan manusia, Allah mengaturnya di dalam Al-Quran. Allah berhak membuat hukum apa saja sekehendaknya, karena Allah yang maha berkehendak. Tujuannya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat Yunus ayat 3. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir, fasik, dan zolim. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah manusia atau khususnya umat Islam dalam memutuskan perkara sudah berdasarkan ayat-ayat Allah, yaitu kitab suci Al-Quran?